Halo, selamat sore. Ini di sore hari yang Jakarta yang panas ini kita akan ngobrol-ngobrol sebentar ya mengenai filmnya Kamboja. Ini kebetulan bukan kali pertama Della Dartian dan Adipati dipasangkan dalam sebuah project film. Ya. Tapi ini lagi-lagi mengobati kerinduan para penggemar ya dengan acting Della Dartian dan juga Adipati. Ini mungkin sebenarnya ini pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke sutradara, tapi mungkin akan ke Della dan juga Dodot mengenai film Kamboja. Ini saya baca di media sosial, komen-komen netizen, ini sebenarnya film apa sih dan why Kamboja gitu, dan kenapa judulnya Kamboja. Mungkin bisa dijawab mungkin dari Della atau Adipati mengenai ini film apa sih dan kenapa akhirnya memilih Kamboja sebagai titelnya. Coba Dot, Silakan. Ini drama sih sebenarnya, pure drama sebenarnya. Dari ceritanya sih drama banget sebenarnya. Terus emang ceritanya itu ngasih tahu tentang hubungan ada dua keluarga tinggal di satu kos-kosan gitu ceritanya. Nah, di kisaran tahun 50-an, tahun 55. 55, 10 tahun setelah merdeka. Ya, benar. Nah, terus habis itu kita juga ngomongin soal isu politik di tahun segitu. Tahu dong seberapa kerasnya, tahu seberapa konfliknya lah di tahun itu gitu kan. Terus juga kita ngomongin tentang persoalan hubungan rumah tangga yang emang cukup unik sih di tahun itu gitu, dan emang di tahun itu kan banyak larangan, banyak hal-hal tuh yang nggak bisa kita lewatin dari garis gitu kan, karena masih terlalu masih terlalu bahaya lah di tahun itu gitu. Dan banyak hal yang emang sebenarnya dalam hati tuh banyak larangan itu yang sebenarnya pengen dilarang gitu sebenarnya gitu sih. Tentang cerita yang emang perasaan itu terkekang oleh situasi dan kondisi saat itu sih, gitu sih. Kenapa Kamboja? Itu sebenarnya Bang Rako yang harus jawab sih. Cuman mungkin gue bisa jawab sedikit kali. Kenapa harus Kamboja? Karena kita itu punya satu titik di mana gue sama Della tuh ketemu di bawah pohon Kamboja gitu. Dan Kamboja itu punya metafor yang sebenarnya gue nggak bisa jawab itu sih. Cuman Bang Rako, cuman ada metafornya gitu. Kamboja itu ada metafornya di film ini gitu sih. Berarti ini benar-benar pure drama ya, bagaimana mungkin kehidupan suami istri pada saat itu dengan politiknya dan juga dengan keadaan masyarakatnya 10 tahun setelah merdeka gitu ya. Iya, betul. Mungkin dari Della ada yang mau ditambahkan? Mungkin penambahannya pada tahun segitu kan kita juga dibatasi ya dalam berbagai hal gitu, dalam berekspresi dan juga berkata-kata. Kalau ini mungkin dari sisi karakternya Dodot di sini, Bayu kan merupakan redaksi dari sebuah tempat berita gitu ceritanya gitu, dan justru di sini menariknya gitu, kayak kalau boleh disebutin tuh kisah cinta dari Danti dan Bayu sendiri itu kayak forbidden love gitu loh. Dan menariknya di sini kan kayak kita berdua tuh bertemu dalam sebuah kita punya masalah keluarga yang masing-masing gitu. Kita punya masalah keluarga masing-masing gitu. Kita ketemu ternyata kita punya satu kesamaan yang sama gitu, yaitu sastra gitu. Danti ini seorang penjaga perpustakaan gitu, librarian gitu, yang kita ketemu pertama kali justru di perpustakaan gitu kan, yang kemudian membawa kita pada satu hal, kita sama-sama menyukai sastra gitu kan. Tapi kita tuh dua-duanya tuh sama-sama interaksinya tuh bahkan cuma lihat-lihatan doang dari jauh gitu, nggak ada fisiknya malah justru gitu. Nah, kita banyak ngobrol dan ternyata kita punya banyak kesamaan. Obrolan itu tuh di bawah pohon Kamboja ini. Makanya pohon Kamboja ini punya sebuah kenangan khusus lah untuk kita berdua gitu. Oke, dan kalau saya baca sinopsisnya ini berarti kalian itu pertama kali ketemu dan ngobrol itu di bawah pohon Kamboja gitu ya? Pertama kali ngobrol banyak lebih tepatnya. Kalau pertama kali ketemunya ya kita kan kita tinggal di dalam satu rumah kos. Iya. Kosan itu yang
ternyata tiba-tiba pasangannya tuh jadi silang gitu nggak sih atau gimana sih? Makanya nanti nonton aja ya. Tapi seru banget karena apa ya, di sini tuh menarik banget ya karena semuanya tuh sebuah kiasan, semua tuh cuma kiasan gitu loh. Pengadeganannya juga kayak dari dialognya, dari shot-shotnya juga, terus dari kitanya juga tuh kita kayak cuma diem-dieman, lirik-lirikan gitu kan, tapi mengandung arti. Jadi nanti kalau nonton tuh harus benar-benar fokus, terus ini artinya apa ya, artinya apa ya gitu. Dalam banget. Dalam banget gitu. Dalam banget. Dan kayak perselingkuhan silang gitu, terus ketawanya gara-gara apa namanya, tiket ke Surabaya ya, kalau saya nggak salah ya, gara-gara tiket ke Surabaya terus jadi ketahuan. Dan menariknya adalah ini tuh dari mungkin Dodot dan juga Dela sudah menyaksikan trailernya, dan sinematografinya aja itu dikemas dengan sedemikian epik, menyesuaikan dengan masa itu gitu. Itu seperti apa kalian melihatnya? Dari kostum yang kalian pakai pun itu banget gitu. Iya. Iya, jadi pas syuting juga jadi pas syuting juga maksudnya kayak dari segi makeup, dari segi kostum itu juga membantu kita untuk bentuk karakter ini ya gitu kan. Kayak begitu udah makeup dan begitu udah pakai kostum, udah gitu setnya tuh kan bener-bener 50-an, ya udah berasa banget. Dan waktu itu seingat aku, syutingnya udah lama sebenarnya, 1 tahun yang lalu. Bang Rako tuh sering kasih denger lagu-lagu tahun itu gak sih pas kita syuting. Jadi makin dalam lagi tuh suasananya gitu. Dodot, ada ditambahkan mungkin Dot mengenai pengkarakteran pada saat itu gitu? Enggak sih ya, cuman ini aja sih, point of view-nya kan emang susah ya, kita balik ke tahun itu lagi yang sebenarnya gue gak pernah ada di tahun itu gitu kan. Tapi emang dibantu semuanya sih, dibantu sama kostumnya, dibantu sama wardrobe-nya, dibantu sama make-up-nya, dibantu sama art-nya, dibantu sama kameranya, dibantu sama Bang Rako-nya. Semuanya tuh nuansa kalau gitu tuh lagi di tahun itu gitu, dan emang kita belajar gitu sih. Jadi memang sudah dikemas sedemikian rupa ya, ketika saya nonton trailernya pun kayak oke, ini 55 banget gitu, tahun pada saat itu banget gitu. Oke. Mungkin bisa diceritakan juga nanti ke penonton yang menyaksikan ini nanti, kenapa sih kalian akhirnya memutuskan untuk gue akan ikut ke project ini? Apakah selain ceritanya yang menarik, mungkin partner Dodot lagi nih gitu, Dela lagi nih, ada seperti itu nggak sih? Oke, silakan. Siapa Dodot dulu mungkin? Iya, ya itu udah pasti lah ya poin plus. Maksudnya gue sama Dela udah kenal lumayan lama, 8 tahun gitu. Dan kalau ngomongin chemistry, kita udah sama-sama tahu lah kita maunya kayak gimana berdua gitu kan. Itu satu. Terus kedua ya skripnya udah pasti. Ketiga itu adalah ini sih, di Klik Film itu kita dikasih kebebasan untuk kita bisa bereksplor gitu. Nggak kayak di bioskop pun seperti itu sebenarnya. Cuman di bioskop itu kan ada batasan-batasan kayak sensor, ada batasan lain-lainnya gitu ya, mesti ada batasannya. Tapi di Klik Film itu kita nggak punya batasan, kita bisa explore, kita bisa improve terus, maksudnya kita bisa mengimprove kemampuan kita terus sebagai aktor seperti apa gitu. Maksudnya di Klik Film itu tempat gue untuk belajar lagi kalau emang dapat karakter seru tuh banyaknya di Klik sebenarnya gitu sih. Oke. Jadi mungkin Dodo juga merasa ketika di OTT khususnya di Klik Film itu lebih bisa mengeksplor kemampuan dan jadi tempat belajar ya, Dot ya? Iya, betul. Kalau Dela mungkin kenapa akhirnya gue akan masuk ke project ini? Iya, salah satunya bisa main sama Dodot lagi, itu poin plus, karena kan kita syuting di Klik Film ini dengan persiapan yang lumayan minim ya gitu kan. Jadi dengan aku sama Dodot pernah partneran bareng kan, itu salah satu kelebihan lah gitu. Terus yang kedua, naskahnya bagus banget, benar-benar kita waktu aku baca naskahnya kayak masuk ke tahun itu gitu kan, puitis gitu, dialog kita pun nggak kayak dialog omongan sehari-hari pada tahun ini ya kan. Di zaman itu semuanya serba sopan, serba sastra gitu kan. Kenapa? Banyak basa-basi gitu tahun itu. Iya, banyak basa-basinya. Ya. Bener, kayak ngomong apa kabar, selamat pagi aja muter-muter kemana-mana lah poinnya. Tapi justru itu uniknya gitu. Jadi kayak kita disuruh menerka ini maksudnya apa ya, ini arahnya kemana ya, tapi seru gitu loh. Jadi
enak banget lah nguliknya. Dan Hmm. yang ketiga karena aku dari dulu pengen banget bisa kerjasama sama Bang Rako, jadi aku happy banget sih bisa join di project ini Mm-mm. gitu. Mm-mm. Ini menarik nih ngomong-ngomong yang Kak Dela singgung barusan mengenai apa namanya mengenai syuting menyesuaikan dengan masa itu dari Ya, dialognya segala macem itu menjadi keseruan tersendiri atau justru menjadi tantangan tersendiri sih buat kalian masuk ke karakter kalian itu? seru, seru dan challenging banget ya gitu, karena kan beda Hmm. kan dari segi em, apa logat juga beda gitu kan. Terus juga kita harus menyesuaikan bahasa juga gitu, karena kalau dari kita baca naskah aja tuh kaku banget gitu, gimana caranya biar kalau diucapinnya tuh nggak kaku ya, itu kan jadi challenging tersendiri. Waktu itu sebelum syuting aku mencoba untuk nonton film Tiga Darah tuh gitu, maksudnya oh ternyata di zaman itu tuh Tiga nggak darah, ini. saya potong, tiga darah yang masa itu kan yang Iya, awal. Tidak Darah ya, maaf ya, Tiga Darah yang masa itu ya, yang udah direstorasi kan udah ada tuh gitu kan. Ya. Dan dialog-dialognya mereka kan sebenarnya dialognya kaku-kaku kan, tapi mereka Hmm. bisa tuh gitu menglafalkannya tuh dengan enak Hmm. aja gitu. Itu yang aku contoh sih gitu. Hmm. Jadi memang tantangan-tantangan apa sih, apa kesulitan apa sih yang ditemukan oleh Della Dartian di film ini? Tantangannya mungkin lebih ke ya karena minimnya persiapan gitu. Jadi Hmm. dan juga di tahun segitu ya aku harus banyak-banyak berimajinasi ya, tahun segitu tuh dunianya seperti apa gitu kan, ambience-nya gimana gitu ya. Paling ya bener-bener dibantu dengan nonton nonton film zaman dulu atau enggak dengerin musik zaman dulu, tapi yang paling penting yang ngobrol sih sama Bang Rako gitu. Dia maunya gimana, di ini diapain, atau ini gimana, ini kondisinya seperti apa gitu. Oke. Dari Adipati sendiri seperti apa nih? Apakah menggunakan logat dan juga gesture pada tahun 55 itu menjadi kesulitan sendiri kah buat Adipati Dolken? Iya, itu udah pasti sih. Maksudnya emang logat di tahun itu tuh lumayan berat ya. Maksudnya dengan kekakuannya itu, dengan kepuitisannya lagi ditambah, mesti kayak karakter gue kan sangat puitis ya, gue kan penulis gitu. Jadi udah kaku, puitis, terus temponya tuh juga berubah gitu semuanya. Jadi emang film ini tuh temponya tuh beraneka ragam gitu loh. Iya. Gitu sih. Jadi emang lumayan berat dari sisi situnya. Terus gesturnya juga, maksudnya kayak di tahun itu kan gestur nggak bisa kayak sekarang yang bebas kita bisa ngapain aja gitu kan. Maksudnya gestur karena kan pasti ketahan gitu. Maksudnya di dalam gitu kan. Maksudnya dalam itu tuh yang pasti punya ombak besar, tapi kita harus nahan karena kita nggak bisa seenak-enak kayak gitu di tahun itu. Gitu sih, maksudnya emang gestur itu juga harus ditahan. Terus itu sih ya sebenarnya emang lebih karakter lebih gue ngafalin dialognya yang puitis dan dalam, yang itu juga lumayan berat sih itu. Oke. Ini kan yang dibilang tadi Kak Dela bahwa persiapannya juga tidak lama gitu dan karena saya sering juga interview film-filmnya Klik Film, biasanya ya itu readingnya sehari, syutingnya paling lama seminggu gitu Ya, kan. Iya, Mungkin iya. kejadian juga di film Kamboja ini. Dan yang ingin saya tanyakan adalah bahwa kan film ini membawa tema cerita yang berat sebenarnya ya, dengan masa itu, dengan problematikanya dan juga gesture dan juga look-nya kalian pun pada saat itu banget itu 55 dengan reading yang sehari, mungkin ya syutingnya yang sebentar, itu kalian membangun komunikasinya seperti apa dengan sesama pemain, tim dan juga Mas Rako tentunya. jadi kan emang gue sama Dela udah lumayan lama ya, 8 tahun. Mungkin itu alasan kenapa kita dipasangin di Klik juga kali ya, karena maksudnya secara hubungan dekat tuh gue sama Dela udah lumayan tahu lah dia seperti apa gitu kan. Terus juga gue sama Bang Rako tuh udah lumayan kenalnya udah lumayan lama banget juga, udah sering main bareng juga sama Bang Rako. Jadi emang kalau masalah visi dan misinya Bang Rako pasti gue udah lumayan tahu lah dia mau arahinnya kemana gitu. Dan itu sih maksudnya kalau dari segi hubungan komunikasi mungkin nggak ada masalah sama sekali sih kalau buat gue. Gimana caranya apa yang Bang Rako mau gue implementasikan dengan benar aja di set itu sih sebenarnya yang lumayan susahnya tuh, dengan persiapan yang cuman gue harus ngapalin dialog panjang lebar tapi cuman 1 hari gitu ibaratnya. Itu doang sih sebenarnya, kayak gitu-gitunya doang secara teknis mungkin. Tapi secara emosi dan secara komunikasi nggak ada masalah sih sebenarnya. Kak Dela seperti apa Kak Dela?
Ya, itu balik lagi itu mungkin keuntungannya ya, karena kan yang paling penting kan gimana kita berinteraksi dengan lawan main, dengan partner kita kan, karena aku sama Dodot udah 2 film sebelumnya juga kita partneran, jadi udah tahu nih maunya gimana, secara chemistry juga, terus udah hafal lah maunya Dodot gimana gini-gininya tuh kita nggak ada boundary lagi gitu loh gitu. Dan partner aku di sini juga kan ada Revaldo juga, dulu pernah main film bareng juga, jadi enak banget gitu, kayak nanti mau diapain nih pasangan suami istri ini, akan gimana atau gimana gitu kan. Dan kalau untuk Bang Rako ini sendiri kan aku juga baru kenal gitu, jadi kalau di sini aku ada adaptasinya sih sebenarnya dengan treatmentnya Bang Rako di hari pertama, tapi begitu di hari kedua udah enak banget, oh ternyata Bang Rako gini, jadi udah tinggal ngikut aja. Dan sebenarnya kalau untuk keseluruhannya timnya tuh semua tuh menyenangkan banget gitu, dan kita bahkan break syuting aja kita bercanda-bercanda gitu tuh. Jadi maksudnya kayak ambience-nya pun bikin kita happy untuk bekerja di project ini gitu, dan itu kan yang paling penting kan sebenarnya gitu, walaupun dengan kondisi persiapan yang minim gitu, bukan berarti kita juga bekerjanya seadanya, enggak, justru itu kita malah 2 kali lipat bekerja lebih keras supaya film ini enggak kayak instan persiapan gitu. Betul. Dan Meskipun itu ini beneran instan ya, tapi kalian beneran instan. Bener gitu. Justru gimana caranya biar kita harus bekerja 2 kali lipat supaya film ini nggak terasa kayak instan gitu, dan kita semua punya etika kerja seperti itu juga rupanya gitu. Jadi pas waktu kemarin kita sempat dikasih lihat sebentar sedikit, paling ada bagian depan film tuh kayak lumayan kaget juga, kayak wah hasilnya bagus banget ya ternyata. Kaget. Sinematografinya juara sih kalau dari trailer saya lihat ya. Bang Rako terbaik. Juara Bang, itu kayak film ini apa tone-nya itu kayak kalau saya sebut tuh ini tenggelamnya kapal Van der Wijk dulu itu mirip-mirip tone-nya itu kayak gitu tuh pas saya lihat, kalau saya jadi ingat film itu. Nggak kayak persiapan instan kan? Oke, ini tadi menarik apa namanya Della dan Dodo juga sempat menyinggung bahwa adegannya ABCD segala macam lah, harus apa namanya ada yang ngapalin dialog banyak. Tapi ini tanpa spoiler, ada nggak sih satu scene atau apa gitu yang berkesan buat kalian, misalnya lagi ngelakuin adegan apa tiba-tiba jatuh atau take berkali-kali, atau ada nggak sih yang seru-seru seperti itu? Apa ya? Nggak ada sih. Ya. Adegan yang menurut kita paling berkesan adalah sebenarnya yang di bawah pohon Kamboja ya, karena itu paling dalam sebenarnya. Iya. Jadi porosnya tuh bawah pohon ada Kamboja di situ. Lumayan deep gitu, dan dialognya tuh lumayan berat gitu. Jadi kayak apa ya? Maknanya itu besar gitu di bawah pohon Kamboja sih. Itu sih sebenarnya. Dialog kita panjang-panjang di situ ya, berapa halaman? Berapa halaman nih? Ini syutingnya kalau boleh saya tahu berarti kurang lebih Mei tahun lalu atau? Iya benar. Tahun lalu iya. Hah? Tahun lalu. Iya. Bulan Mei. Iya, Mei tahun lalu, udah setahun. Setahun. Oke, ini sebentar ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan lagi nih. Kalau misalnya dari Kak Della dan juga Dodot melihat sekarang sudah banyak orang yang datang ke bioskop nih untuk menyaksikan film yang secara langsung di big screen gitu. Kalian sendiri sebenarnya ada nggak sih keinginan dari hati kecil kalian mikir gini kayak, coba Falcon nayangin ini di bioskop ya gitu. Ada nggak sih perasaan seperti itu gitu loh. Ini pertanyaan yang apa namanya, yang kayak coba di bioskop ini kayak seperti itu. Jadi sebenarnya emang film ini tadinya akhirnya mau ditayangin di bioskop sebenarnya. Tadinya tayangin ke bioskop. Terus kita udah kayak, wih, gitu kan. Iya. Ternyata gue nggak ngerti kenapa Falcon akhirnya bikinnya tetap diklik gitu. Mungkin gue nggak bisa jawab sih, takut salah ngomongnya sih. Masih cuman kita tadi udah senang sih ini mau dibikin di bioskop tadinya. Cuman ya udah kita terima juga diklik, karena memang tujuannya awalnya diklik kan gitu sebenarnya sih. Itu sih. Tapi memang awalnya pun memang ini produk untuk diklik kan sebenarnya kan. Iya betul. Tapi jadinya ada pikiran gini kan, kayak
tadinya mau dibikin di bioskop juga nih, akhirnya mau dibikin di bioskop, berarti filmnya bagus banget dong, gitu Iya kan? itu maksudnya dong, kayak iya dong. itu jadi kayak terima Kayak apa ya, kasih. punya bayangan itu layak untuk masuk bioskop jadinya gitu sebenarnya kan, gitu sebenarnya. Kayaknya dengan sinematografi yang seindah itu di bioskop kayaknya akan lebih wow gitu ya. Yes. Oke, ini mungkin dua pertanyaan terakhir dari saya. Sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan dari film ini kepada penonton, khususnya value apa yang ingin di-deliver dari film ini? Apa Del? Mungkin lebih ke ya bagaimana Danti dan Bayu bisa mempertahankan prinsip mereka masing-masing gitu loh. Kayak di sini kan sebenarnya filmnya sangat ya kalau dari trailernya kan udah kelihatan ya tentang perselingkuhan gitu kan. Tapi apa yang memicu perselingkuhan itu juga akan dijelaskan nanti kalau kita nonton. Dan yang jadi pertanyaan kan sebenarnya adalah emang Danti sama Bayu selingkuh gitu kan, istilahnya seperti itu gitu. Jadi mungkin nanti kalau penonton nonton film Kamboja ini kalian bisa ngambil banyak banget pelajaran dari karakter Danti dan Bayu ini sendiri, bahwa mereka berdua itu dua orang yang sangat-sangat punya prinsip yang kuat untuk pernikahan mereka masing-masing, walaupun banyak banget godaan dan cobaan yang terjadi di antara mereka gitu. Oke, apakah nanti karakter Adipati dan Dela ini akan selingkuh atau enggak ya? Kita nanti akan seperti pasangan mereka gitu kan? Silakan. Apa? Value apa yang dari sudut pandang kamu yang ingin disampaikan ke penonton? Sebenarnya ada 3 sih. Di film ini tuh ngomongin tentang perasaan, ngomongin tentang komunikasi, sama ngomongin tentang nuansa. Menurut gue 3 poin itu yang lumayan mencolok di film ini. Maksudnya kayak emang gimana perasaan kita tuh bergelombang di sini. Maksudnya gimana perasaan kita tuh bisa ngebawa orang tuh nanti mungkin ikutan kayak ngerasain kayak sakit hati, ngerasain kayak sedih. Maksudnya itu sih, perasaan di sini tuh besar gitu. Perasaan di sini tuh besar gitu. Dan komunikasi itu maksudnya gimana caranya kita berkomunikasi dengan, kayak gue berkomunikasi dengan Dela tuh caranya tuh lumayan unik gitu. Maksudnya kayak cuma dari mata doang, tapi kita bisa tahu sama-sama perasaannya itu seperti apa gitu sebenarnya. Terus gue berhubungan dengan istri gue seperti apa, berhubungan dengan suaminya Dela seperti apa, kayak gitu. Komunikasi itu tuh beraneka ragam, unik gitu juga semuanya. Terus juga nuansa itu menurut gue adalah kayak kita tuh dibawa ke tahun yang belum pernah kita datangin sebelumnya gitu. Maksudnya kayak rasa yang sebelumnya belum pernah kita rasain mungkin gitu sebenarnya. Jadi kayak emang di situ luas banget, film itu luas banget gitu sih. Jadi memang value yang disampaikan pun mungkin bisa diambil dari beberapa sudut ya, tidak dari satu sudut aja. Dan yang paling penting adalah bagaimana membangun hubungan suami istri itu ya, agar tidak ketuker gitu kan jadinya. Oke, ini pertanyaan terakhir ini mungkin dari Dela dan juga Dodot sebagai pekerja seni, sebagai pekerja film gitu kan, melihat sekarang bioskop sudah sangat luar biasa balik lagi, bahkan dengan penonton yang mungkin kalian tahu ada satu film yang meraih 3 juta penonton dalam waktu 9 hari gitu kan. Itu seperti apa kalian sebagai pekerja seni melihat bahwa sekarang kayaknya penonton sudah tidak takut lagi untuk datang ke bioskop dan melihat perfilman Indonesia sekarang itu seperti apa sih? Dela dulu mungkin. Yang pasti happy ya, akhirnya kita bisa balik lagi nih gitu, ngerasain bioskop rame lagi nih gitu. Karena di tahun-tahun sebelumnya aku ngerasain banget tuh rasanya promo film sampai berdarah-darah, tapi yang nonton cuma segitu-gitu aja. Jadi seneng banget bioskop udah mulai hidup lagi gitu, dan happy aja perfilman Indonesia udah mulai bangkit lagi ya, udah hampir kembali seperti normal bahkan gitu. Jadi ekosistem kita pun udah bisa dikatakan udah mulai bisa pulih gitu. Oke. Ini berarti menjadi angin segar tersendiri ya buat Indonesia. Adipati silakan, seperti apa melihatnya?
Iya, bener sih, ekosistemnya tuh paling penting di film gitu. Mesti kayak gimana cara bioskop itu bisa hidup lagi tuh berarti ngasih kehidupan lagi, ngasih nafas segar lagi buat kita para aktor untuk bersemangat lagi untuk bikin film yang bagus-bagus sih. Jadi emang terima kasih penonton udah mau balik lagi ke bioskop. Gue percaya film akan banyak banget yang bagus-bagus akan tayang tahun ini dan akan tayang tahun seterusnya gitu. Jadi jangan takut, kita akan ngidupin film Indonesia lagi sih gitu. Maksudnya kayak semangat kita tuh sudah membara lagi dan kita akan ngidupin film Indonesia lagi gitu sih. Iya, luar biasa. Terima kasih Della, terima kasih Sama-sama. Thank you. sudah meluangkan waktunya, dan jangan lupa untuk menyaksikan film Kamboja pada tanggal 13 Mei nanti hari Jumat, premiernya jam 8 hanya di Klik Film, dan juga nanti akan banyak sekali film-film produksi Falcon Pictures yang akan tayang pada tahun 2022 ini di bioskop, dan juga nantikan film-film seru lainnya di Klik Film. Thank you Dodo, thank you Della. Sama-sama. Sukses selalu, sehat selalu buat kalian. See you besok di kantor Falcon. Oh iya. Bye. Bye.